Ini adalah Asus Zenfone 9, HP yang 2 bulan terakhir jadi daily driver saya. Di video ini saya mau sharing pengalaman setelah 2 bulanan menggunakan Asus Zenfone 9. Buat yang belum tahu, Zenfone 9 ini merupakan flagship terbaru dari Asus yang rilis di Indonesia. Setidaknya untuk saat ini, karena Zenfone 10 belum diboyong masuk ke Indonesia. Lalu beberapa spek penting dari Asus Zenfone 9 menurut saya adalah smartphone ini hadir dengan layar compact 5,9 inci, panelnya Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz yang bisa teman-teman atur ya ataupun menggunakan otomatis, jadi dia akan switch ke sesuai aplikasi yang dibutuhkan. Dan punya proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Dari dapur patul, Zenfone 9 ini menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus dengan fabrikasi 4 nanometer. Snapdragon 8 Gen 1 Plus ini masih jadi salah satu line-up chipset di HP-HP flagship. Lalu untuk storage, unit yang kita pegang merupakan varian RAM 6GB dengan storage-nya 128GB UFS 3.1. Untuk spesifikasi lengkapnya teman-teman bisa googling aja. Oke, kita lanjut di desain dan build quality. Sebagai user yang suka dengan HP berukuran compact, desain dan build quality dari Zenfone 9 ini menurut saya oke banget. Punya ukuran compact dengan back cover yang tidak licin membuat HP ini selain nyaman digenggam juga nyaman digunakan tanpa casing. Tapi lebih amannya teman-teman saya sarankan pakai casing aja biar kalau kenapa-napa lebih safety ya. Masih di bagian belakang, bump kamera dari Zenfone 9 yang gede memberi kesan berbeda dan terlihat stand out jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu untuk bagian depan, layar dari Zenfone 9 ini punya proteksi Corning Gorilla Glass Victus. Selain itu, berkat panel Super AMOLED dan refresh rate 120Hz, warna yang dihasilkan tajam dan mode auto di refresh rate ini memberikan kemudahan bagi sistem untuk memilihkan berapa refresh rate yang tepat untuk aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya untuk penggunaan di luar ruangan juga masih aman dan tetap nyaman karena brightness-nya juga cukup tinggi di Zenfone 9 ini. Yang kurang dari desainnya menurut saya ada di peletakan fingerprint sensor yang menyatu dengan tombol power serta bezel di sisi layarnya masih cukup tebal. Selain itu saya nggak ada komplain. Ngomongin soal UI, ZenZUI Asus ini mirip stok Android di Google Pixel yang ringan, minim kustomisasi, dan tentunya minim bloatware. Di bagian setting, teman-teman juga bisa pilih mau menggunakan preferensi UI dari Asus atau stok Android. Tinggal disesuaikan sesuai selera masing-masing. Di sektor performa, Zenfone 9 dengan Snapdragon 8 Gen 1 Plus tidak perlu teman-teman lakukan. Hampir semua kegiatan saya seperti multitasking, take foto, take video, sampai editing di CapCut semua bisa dilakukan dengan sachet. Dan kabar baiknya lagi, Snapdragon 8 Gen 1 Plus tidak gampang demam seperti di generasi sebelumnya. Jadi untuk masalah performa di Zenfone 9 ini tidak perlu teman-teman risaukan. Terkait suhu sendiri, untuk pemakaian intens sudah pasti suhunya akan naik. Tapi masih di tahap yang normal dan tetap dapat digunakan dengan nyaman dan juga lancar. Selain HP ini punya ukuran yang compact, performanya juga oke, gak gampang demam juga. Baterai di Zenfone 9 yang notabene cuma 4300 mAh ini punya ketahanan yang oke punya. Screen on time yang saya dapat di penggunaan sehari-hari tidak pernah kurang dari 5 jam. Rata-rata di kisaran 5 jam 30 menit dengan sisa baterai di kisaran 10 sampai dengan 15%. Fitur lain di HP ini yang bisa teman-teman manfaatkan terkait pengisian dayanya adalah scheduling charging. Jadi Zenfone 9 ini bisa kita setting untuk mengisi daya dari jam sekian sampai dengan jam sekian. Misal mulai jam 11 malam sampai dengan jam 5 pagi kita aktifkan, maka jam 5 pagi baterai baru akan selesai mengisi daya di 100%. Untuk charger bawaannya sendiri juga sudah disertakan di paket penjualannya, jadi teman-teman nggak perlu beli adapternya, dan ini juga sudah kenceng 33 watt. Untuk speaker, menurut penilaian saya, suara yang dihasilkan sudah oke, lantang dan juga jelas. Untuk bassnya juga sudah cukup terasa, selebihnya teman-teman bisa nilai kualitas stereo speaker dari Zenfone 9 ini. Lanjut di bagian kamera, bisa saya bilang hasil foto dan videonya bagus. Terlebih di video, hasilnya stabil di berbagai resolusi. Untuk hasil fotonya sendiri kadang masih ada miss, utamanya di kondisi low light. Untuk tone warna yang dihasilkan karakternya flat, dan sebagai user yang sudah lama menggunakan HP Samsung, seperti ada yang kurang kalau take foto dengan Zenfone 9 ini. Karena karakter warna di Samsung tuh cenderung lebih warm. Tapi poin plusnya, user lebih bebas dalam edit foto ataupun video. Hasil perekaman videonya pun juga lebih enak diedit di Zenfone 9 ini. Dan berikut beberapa sampel foto dan video yang diambil dari Asus Zenfone 9.
Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil perekaman dari Zenfone 9 di resolusi Full HD 30 fps. Dan di sini kita bisa gonta-ganti lensa, jadi kita bisa pindah ke lensa ultra wide secara langsung dan balik lagi ke lensa wide-nya. Kita coba jalan santai. Kalau kita lari di viewfindernya sih stabil ya. Kita coba lihat hasilnya apakah juga stabil ya. Nah, ini kita lanjut ke yang Full HD 60 fps. Nah, ini adalah perekaman di Full HD 60 fps Asus Zenfone 9. Kita masih bisa pindah-pindah lensa juga di sini. Jadi kita bisa pindah ke ultra wide. Gambarnya juga bagus, warnanya gunjreng karena pencahayaannya cukup banget. Dan kalau kita lari kecil, di viewfinder juga tetap stabil, dan kita bisa ngerekam maksimal di 8K 24 fps ya. Ini baru Full HD. Habis ini kita lanjut ke yang 4K nya. Nah, ini adalah hasil perekaman Zenfone 9 di resolusi 4K 30 fps. Dan di resolusi ini, di 4K 30 fps ini kita masih bisa gonta-ganti lensa, jadi kita masih bisa pindah ke ultra wide di sini dan balik lagi ke wide. Sementara nanti kalau kita di 4K yang 60 fps, kita nggak bisa switch lensanya ya, jadi cuma bisa di yang wide-nya aja gitu. Nah, ini adalah hasil perekaman di Zenfone 9 resolusi 4K 60 fps. Kita masih bisa merekam di maksimalnya di 8K 24 fps ya. Tapi dipikir-pikir jarang banget kita pakai yang di 8K 4K aja, masih jarang ya. Dan kayak gini ya, hasil videonya bagus, coba lari. Fokusnya pun juga cukup baik. Nah, cukup baik fokusnya. Jadi gitu, yang 8K nya saya rasa nggak perlu dicoba ya, karena memang jarang. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Asus Zenfone 9 di resolusi Full HD 30 fps. Nggak bisa dibikin ultra wide ya, jadi ya cuma segini. Kalau kurang panjang bisa pakai tongsis. Dan di viewfindernya stabil. Ini kalau kita kena matahari gini memang agak apa ya, terlalu ada di keoren ya. Cuman kalau gini warnanya masih oke. Kita lanjut ke yang Full HD 60 fps. Nah, ini adalah hasil perekaman dari Zenfone 9 di resolusi Full HD 60 fps. Kita bisa merekam itu di kamera depannya sampai dengan 4K 30 fps maksimalnya. Nggak bisa yang 60 fps ya, cuman sudah lumayan banget bisa di resolusi 4K. Gini tarik banget ini karena mau jam 8 ya, habis beli sarapan, bukan sarapan sih, beli roti. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman di resolusi maksimalnya Asus Zenfone 9 di 4K 30 fps. Coba lari kecil-kecil ya. Apakah akan goyang atau stabil? Nanti kita lihat bersama-sama ya. Jadi kalau overall sih saya suka ya dengan hasil video di Asus Zenfone 9 ini, baik yang di kamera depan ataupun yang belakangnya. Meskipun kalau di kamera belakang kadang di detik-detik awal tuh ada frame yang freeze ya. Semoga nanti ketika ada update software masalah itu bisa selesai. Kesimpulannya, Asus Zenfone 9 ini bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman. Menurut pengalaman pakai saya, Zenfone 9 ini merupakan HP yang all-rounded. Punya ukuran compact, performanya oke, daya tahan baterainya juga oke, kamera yang hasil foto dan juga videonya bagus. Udah paket lengkap kalau menurut saya. Terlebih saya juga banyak memanfaatkan Zenfone 9 ini buat bikin konten Reels dan juga di TikTok. Jadi tag video, edit, dan upload dengan Zenfone 9.
Sekian video review untuk Asus ZenFone 9. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya.